Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya angkatan 2018, akan menampilkan sebuah video tentang keterampilan dalam menjelaskan. Baik, langsung saja, selamat menyaksikan. Selamat siang. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang ketenagakerjaan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Terus, tenaga kerja ini adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun masyarakat lain. Yang ketiga itu angkatan kerja. Angkatan kerja ini adalah penduduk usia kerja 15-64 tahun yang sedang bekerja dan yang mempunyai pekerjaan namun sementara mereka tidak bekerja. Yang terakhir itu adalah kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah tersedianya suatu lapangan pekerjaan, Pak. Iya, benar sekali. Jadi paham ya tentang definisi ketenagakerjaan, tenaga kerja, dan angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Paham, Pak? Baik, kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang kedua, lapangan kerja yang tersedia dan kebutuhan ketenaga kerjaan. Terus yang terakhir, komposisi umur dan jumlah penduduk. Paham ya? Iya, paham, Pak. Kita lanjut. Klasifikasi tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu berdasarkan pendidikan. Nah, terus yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian berdasarkan latihan dan pengalaman. Nah, terus yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Apa itu tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik? Tenaga kerja yang tidak perlu melakukan pelatihan dan pendidikan. Kita lanjut. Tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Tenaga kerja berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani ini tenaga kerja yang banyak melakukan aktivitas suatu pekerjaannya menggunakan fisik. Contohnya itu montir. Terus yang kedua, ini tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani ini tenaga kerja yang banyak melakukan aktivitasnya dengan menggunakan pemikiran atau suatu gagasan. Contohnya ini manajer dan konsultan. Kita lanjut ke hubungan tenaga kerja hubungan dengan produk. Ini terbagi menjadi dua, langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung ini tenaga kerja yang langsung melakukan aktivitasnya kepada produk tersebut, contohnya itu chef. Nah, yang kedua ini tenaga kerja yang tidak langsung, contohnya ini kasir. Lanjut ke masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Ada yang tahu masalah ketenaga kerjaan di Indonesia itu apa aja? Yang pertama itu pengangguran, yang kedua rendahnya kualitas tenaga kerja, yang ketiga persebaran tenaga kerja yang tidak merata, yang keempat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Iya, sangat bagus sekali. Jadi tahu ya masalah ketenaga kerjaan di Indonesia itu. Iya, apalagi pandemi ini. Iya, apalagi di tengah pandemi ini ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut sehingga karyawan-karyawannya terpaksa harus di PHK. Dari sanalah banyaknya pengangguran di Indonesia sekarang. Ini kita lanjut. Upaya mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, mengurangi tingkat pengangguran. Hal yang dapat dilakukan yaitu pengembangan usaha sektor formal dan usaha kecil. Terus pembinaan generasi muda yang masuk dalam angkatan kerja.
Terus yang kedua, meningkatkan kualitas angkatan kerja. Yang dapat dilakukan yaitu melakukan pelatihan dan program wajib belajar. Terus yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Yang dapat dilakukan yaitu menetapkan gaji UMR dan asuransi bagi tenaga kerja tersebut. Terus yang terakhir itu memperluas kesempatan kerja. Yang dapat dilakukan yaitu pengembangan industri. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih. Video keterampilan menjelaskan yang saya tampilkan tadi. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.